Land subsidence adalah fenomena turunnya permukaan tanah akibat aktivitas alami maupun manusia. Di Demak, fenomena ini diperparah oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan dan sedimentasi di wilayah pesisir. Dampaknya, permukaan tanah di beberapa daerah di Demak turun hingga 10 cm per tahun. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan 5 anggota sebagai berikut. Semakin panasnya suhu bumi membuat naiknya permukaan air laut yang mulai dirasakan di sejumlah daerah di Indonesia. Di Pekalongan, Jawa Tengah, turunnya permukaan tanah membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih, sementara di Semarang, Jawa Tengah juga terjadi demikian. Dampak land subsidence begitu nyata. Banjirop yang dulunya hanya musiman, kini terjadi hampir setiap hari. Infrastruktur rusak, tambak tenggelam, dan kehidupan warga menjadi sulit. Banyak 20 desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah setiap hari tergenang air rob Laut Jawa. Kondisi rob kian diperparah sejak akhir tahun hingga menyebabkan penurunan muka tanah beberapa sentimeter setiap tahunnya. Kepala BPBD Demak Agus Nugroho menyatakan banjir rob menyebabkan permukaan tanah di Demak ambles hingga lebih dari 5 cm per tahun. Selain rob, penyebab lain amblesnya tanah di Demak adalah pengambilan air tanah yang tidak baik. Bahwa akibat rob di Bedono, di Sayung sampai mengenai ini adalah yang pertama karena ada pembangunan di Tanjung Mas. Dulu kita protes. Jadi ombak itu natap pembangunan tembok di Tanjung Mas, kemudian balikannya di daerah Sayung, maka kita hancurnya di situ. Yang terdampak rob di Demak ada 4 kecamatan, mulai dari Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Pedung. Sayung itu sudah lebih dari separuh kecamatan. Kemudian kalau untuk Karangtengah mungkin baru 2 desa, tapi masih kecil. Untuk Bonang kurang lebih 3-5 desa, dan untuk Pedung kurang lebih 3 desa. Permasalahan banjir di Indonesia juga diperparah dengan perubahan fungsi area di pinggir sungai. Hilangnya hutan dan juga vegetasi di sepanjang sungai di sejumlah daerah, hingga peninggian permukaan air laut akibat global warming atau pemanasan global juga mempercepat prediksi tenggelamnya sejumlah wilayah di Indonesia. Tim kontributor dari Jawa Tengah. Perubahan iklim juga terus dirasakan di Indonesia. Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah di pesisir Pantura yang terus mengalami penurunan permukaan tanah dan kenaikan air laut atau rob. Ada 4 kecamatan di Kabupaten Demak yang setiap hari dilanda banjir rob, yakni Kecamatan Sayung, Wedung, Bonang, dan Kecamatan Karangtengah. Kenaikan air laut bertambah parah dalam 5 tahun terakhir. Ketinggian air yang menggenang jalan dan rumah-rumah warga berkisar 10 hingga 30 cm. Penurunan muka tanah dan kenaikan air laut itu membuat daratan di sekitar pantai sudah hilang. Ancaman tenggelamnya Pantura semakin nyata. Setidaknya selain Demak, wilayah pesisir lain yang diprediksi tenggelam lebih cepat adalah Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Belum lama berselang, Jakarta juga disebut oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebagai kota yang diintai bahaya tenggelam. Indonesia sendiri menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri pada 2030 dan 41% dengan dukungan internasional. Pertama memang agak repot sih, soalnya kan ini akses utamanya. Iya. Kalau lewat dalam mungkin ada, cuman kan untuk kendaraan roda 4 tidak bisa, paling kendaraan roda 2. Infrastruktur ini menjadi salah satu kunci utama di mana aktivitas masyarakat ekonominya bisa tumbuh karena infrastrukturnya baik. Sedangkan di sini baru 20-30% pembangunan infrastruktur ini bisa kita bangun melalui dana DIDI dan yang lain. Maka kami berharap kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat agar infrastruktur ini bisa dibangun. Penurunan muka tanah atau land subsidence menjadi persoalan serius bagi beberapa daerah seperti di Kota Semarang, Pekalongan, dan Demak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadapi tantangan ini.
Salah satunya adalah pembangunan sabuk hijau mangrove yang berfungsi menahan abrasi dan mengurangi dampak banjirop. Selain itu, ada inisiatif untuk mengurangi pengambilan air tanah dan menggunakan air permukaan sebagai alternatif. Melihat kondisi itu, Profesor Imam Wahyudi mengusulkan dalam penanganan penurunan tanah di kawasan pesisir agar tidak semakin parah, antisipasi rob dengan pembuatan stasiun pompa yang terdiri dari pompa-pompa portable dan kolam retensi. Yang lebih penting adalah pembuatan tanggul rob. Sistem polder itu terdiri dari adanya tanggul rob, kemudian adanya kolam retensi atau detensi dan saluran-saluran yang bagus, serta yang lebih prinsipal lagi adalah yaitu kedisiplinan di dalam pengelolaan pompa. Itu yang bisa diandalkan saat ini karena Kota Semarang di beberapa wilayahnya di utara itu sudah lebih rendah daripada muka air laut. Jadi itu yang bisa diupayakan. Sementara itu, Kepala Desa Sayung Demak Munawir menyebutkan bahwa ada 13 desa di Demak yang terdampak rob dan juga penurunan tanah, diantaranya Desa Sriwulan, Desa Bedono, Sidokemah, Sidorejo, Purwosari, dan Sayung. Harapan kami ada solusi, ya, artinya ketika kami harus menunggu tanggul laut ini, kasihan masyarakat kami yang mungkin terlalu lama. Munawir berharap pemerintah bisa turun tangan untuk mengatasi meluasnya rob yang berdampak terhadap penurunan muka tanah.